Di Indonesia Sintayong sudah tahu bahwa kompetisi sepak bola di Indonesia bobrok. Makanya jalan satu-satunya adalah mencari pemain naturalisasi supaya nama baik dia nggak tercoreng nih. Ternyata Statement terakhir Sintayong saya baca itulah bahwa melawan Irak, Indonesia sudah ada kemajuan dibanding sebelumnya yang kalah telak itu. Jadi melihatnya bukan di hasil, tapi di proses. tapi ketika ini diambil jersey PSSI, dibuang, diletakkan nggak tahu ditaruh di mana, ganti logo Garuda, ini karma. Boleh percaya, boleh tidak. Melihat yang lalu-lalu ketika timnas kita melawan sesama Asia Tenggara, apalagi katakan Vietnam atau Thailand, kadang-kadang emosi pemain kita juga over control nih Mbah. Gimana Mbah? Karena yang khawatir nih nanti harusnya adu otot malah adu jotos gitu. Kartu kuning 2 kali atau kartu merah. Ya. Tapi apapun hasilnya, dengan cara apapun, seri atau salah satu menang, itu menurut saya dua-duanya gagal ke 16 besar. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Gimana Mbah? Sehat Mbah? Selalu sehat. Selalu Kita sehat. kan mengawal sepak bola nasional, jadi wajib sehat. Kita sudah lihat semua nih kemarin waktu pertandingan dan Irak, dan kita akan persiapan untuk dan Vietnam. Dan Vietnam kita tahu bahwa rival abadi katakan itu. Nah, menurut Mbah Coco sendiri gimana Mbah antara kita dengan Vietnam ini baik teknis maupun non teknisnya Mbah? Dalam pertandingan pertama masing-masing negara, keduanya kan sudah mengalami kekalahannya. Jadi prediksi saya ini apapun hasilnya, dua-duanya gugur. Tidak akan lolos ke babak 16 besar. Kalau misalnya ini seri pun juga pertandingan terakhir juga tidak mengaruhi Mbah. Kalau mereka bermain seri besok sesuai sama prediksi rumah judi nih kan ada prediksi seri ya. Nggak apa-apa silakan. Tapi pertanyaannya, apakah di pertandingan terakhir Vietnam bisa mengalahkan Irak, Indonesia bisa mengalahkan Jepang? Boleh saja tim nasional, Sintayong, masyarakat Indonesia yang cinta banget lah. Ada kemajuan, sudah sedikit membangun kesalahan. Bukan itu. Dalam pertandingan sepak bola itu, menang, kalah atau seri. Dan tujuannya kan menang. Besok itu menghadapi Vietnam, mampu nggak mengalahkan Raja Asia Tenggara? Gitu loh. Dulu sebelum Vietnam jadi tim elit di Asia Tenggara, kan selalu musuh bebuyutan Indonesia itu sebelum ada Thailand juga nih, tahun 60-an, 70-an musuh bebuyutan Indonesia itu selalu Malaysia. Di tahun 90-an sampai 2000 musuh bebuyutan Indonesia Thailand. Sekarang ini belum jadi musuh bebuyutan sama Vietnam, tapi Vietnam udah terlanjur di atas gitu loh. Ya. Karena statement banyak netizen atau statement dari Sintayong kan juga dia mungkin sedang halu atau bermimpi bahwa saat dia pegang tim nasional Korea di tahun 2018 Piala Dunia bisa mengalahkan Jerman. Ya kan beda, pemain Korea siapa? Pemain Indonesia sekarang siapa? Kalau di zaman Sintayong pegang Korea, ya sebagian mayoritas pemain Korea emang kelas 1 semua di Asia. Dan semuanya sebagian juga main di Jerman. Jadi nggak bisa disamakan bahwa nanti Sintayong pegang Indonesia bisa bermimpi seperti ketika dia pegang Korea mengalahkan Jerman. Nggak mungkin. Tapi agak aneh juga, bukan agak aneh ya, mungkin statement terakhir Sintayong saya baca itulah bahwa melawan Irak, Indonesia sudah ada kemajuan dibanding sebelumnya yang kalah telak itu. Jadi melihatnya bukan di hasil, tapi di proses. Gitu, Ya Bang. selalu. Jadi di dalam teknis non teknis
alibi, alasan supaya nggak dihabisin sama netizen, sama penggemar pencinta sepak bola nasional. Kan semua alasan Sintayong sejak uji coba 3 kali lawan Libya, 2 kali lawan Irak, habis itu semuanya kan alasannya kekalahannya kan kambing hitam semua. Ya kan? Jadi saya pikir ketika kemarin habis kalah juga sama Irak, dia mau pakai alasan seperti itu lagi kan. Jadi saya pikir nggak pantas Sintayong pegang Indonesia, tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena Sintayong itu kalau sebagai pelatih memang hebat. Dia pernah jadi pemain junior untuk negaranya, pemain senior untuk negaranya, pelatih senior untuk negaranya. Di negara yang kompetisinya memang mewah, glamor dan profesional. Artinya gini, budaya sepak bolanya masih kalah sama Indonesia. Karena ketika Indonesia itu hebat di tahun 50-an, Korea bukan siapa-siapa. Tahun 66 yang lolos Piala Dunia kan Korea Utara, bukan Korea Selatan. Kira-kira sampai seperti itu. Artinya dari sisi budaya, tapi dari sisi yang mau maju, ya, negaranya itu harusnya membangun kompetisi. Di Indonesia, Sintayong sudah tahu bahwa kompetisi sepak bola di Indonesia bobrok. Makanya jalan satu-satunya adalah mencari pemain naturalisasi supaya nama baik dia nggak tercoreng nih. Ternyata sampai pertandingan keempat nih 3 kali uji coba sama perdana lawan Irak jeblok terus. Dia mau pakai alibi apa lagi? Dan kendala-kendala naturalisasi pernah kita bahas pada episode sebelumnya kan, antara yang lokal dan yang silakan ya kan. Tapi dia kan membangun sebanyak mungkin untuk masuk di tim nasional. Dia baru 2 bulan pelatnas. Bicara tadi tentang alasan, ini juga pertandingan kemarin juga kan ada alasan tuh, katanya golnya offside segala macam. Nah ini gimana Pak? Ada VAR segala macam, bahkan itu saya bilang VAR-nya kenapa nggak diputar segala macam. Jadi selalu ada alasan tadi apa, pembenaran terhadap sesuatu kekalahan. Supaya dia tidak dihujat. Ya, jadi netizen atau penggemar Jojo Mayo Channel nih, atau termasuk Sintayong lah, jangan mencari-cari kambing hitam lah. Yang paham aturan main di sepak bola, nomor 1 tuh wasit yang memimpin pertandingan itu. Nggak mungkin dipilih masih samar-samar, masih ada aturan yang belum tahu. Yang kedua, wasit VAR. Udah pasti dia juga udah lulus dan terbiasa di situ. Jadi kalau wasit sama wasit VAR disalahkan, sementara kalau kita melihat pertandingan dari sudut manapun, nggak ada itu offside. Lihat aja lagi, nggak offside. Karena dari bola pertama ketika itu diumpan, pertama yang ngambil sambil jatuhkan bola, saya lupa namanya ya kan, itu nggak kena bolanya, ya kan. Sementara yang cetak gol dengan sundulan yang gagal, ya yang itu kan gagal. Tapi proses golnya berikutnya, itu dalam posisi dia sebelum bola itu masuk di kaki yang jatuh itu pemain Irak, dia masih di belakang 3 pemain Indonesia. Ya memang akhirnya sekarang bukan kekalahannya yang diperdebatkan, tapi golnya itu yang diperdebatkan di beberapa. Jadi itu alibi dan ngapain protes? Kenapa? Dari sudut manapun tidak offside. Ya, apalagi di turnamen resmi AFC begini. Ini kan alibinya Sintayong yang mau cari terus. Pokoknya ketika dia kalah, dia masih tidak dihujat. Ingat nggak Sintayong tahun 2019? Saat itu Badan Tim Nasional masih Danurwindo. Dalam obrolannya pertama kali dia ketemu sama Ketua BTN, ya Direktur Teknik, Sintayong ngomong sama Danurwindo, bisa nggak saya cari yang usia 20? Karena waktu itu mau Piala Dunia kan, data itu U20. Ya. Ada nggak pemain yang bek kiri atau bek kanan yang tingginya 180 atau 175? Dan Danurwindo cuma jawab, kita nggak punya data itu. Kenapa? Nggak ada kompetisinya.
gitu kan? Terus, wah kalau begitu sementara Sintayong udah terlanjur tanda tangan gitu loh. Ya udah dia create sesuatu yang hasilnya semua pemainnya nggak tahu dari mana gitu. Nah, kalau melihat yang lalu-lalu ketika timnas kita melawan sesama Asia Tenggara, apalagi katakan Vietnam atau Thailand, kadang-kadang emosi pemain kita juga over control nih Mbah. Gimana Mbah? Karena yang khawatir nih nanti harusnya adu otot malah adu jotos gitu. Ya karena di Asia Tenggara sudah terjadi di SEA Games kemarin kan, Indonesia lawan Thailand ya kan. Yang saya baca terakhir itu Vietnam itu justru sedang membangun taktik ya kan, siap-siap bagaimana pemain Indonesia lebih cepat emosi dan terbiasa emosi gitu loh. Kira-kira gitu. Nah kalau sekarang coba dibalik aja secara non teknis, Sintayong memberi instruksi bagaimana sekarang pemain Vietnam lebih dominan emosi, gitu loh, membangun emosinya sehingga kartu kuning 2 kali atau kartu merah. Tapi apapun hasilnya, dengan cara apapun, seri atau salah satu menang, itu menurut saya dua-duanya gagal ke 16 besar. Yang dikhawatirkan ketika kita berusaha memancing lawan untuk bermain keras, kita yang terpancing bermain keras. Itu bisa seperti itulah. Jadi sekarang ini kita nggak perlu ngajarin, nggak perlu memberi saran. Hasil pertandingan pertama antara Vietnam sama Jepang dan Indonesia lawan Irak, 2 kekalahan dari masing-masing negara ini, itu sebetulnya sudah kecebur, bukan di ujung tanduk gitu loh. Nah, tadi juga Mbah singgung sedikit tentang non teknis yang berusaha kita memancing untuk bermain keras sehingga lawan mendapatkan kartu-kartu gitu kan. Nah, dari sisi non teknis lainnya ada nggak Mbah misalnya timnas kita sekarang menggunakan jersey seperti apa gitu? Apakah jersey-nya masih sama yang dengan dulu? Warna mungkin sama kan gitu kan. Tapi adakah ikon-ikon lain yang berubah sehingga kita ini kesannya sudah dilatih pelatih baik tapi masih hasilnya begitu-gitu aja? Ini boleh percaya boleh enggak. Ini saya nggak pakai versi primbon bahwa Indonesia harus pakai merah atau hijau atau putih, enggak. Waktu di zaman Iwan Bule sudah dikontrak dengan Mills kalau nggak salah ya, jersey-nya Mills ya. Itu dia sudah merubah logo PSSI jadi logo Garuda. Buat Cocomail Channel dan buat saya sebagai pribadi ya kan, ini kualat, ini karma. Sejelek-jeleknya logo PSSI di zaman yang didesain oleh Suratin ya, di zaman berdirinya tahun 1930 tanggal 19 April ya, itu logo itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Tetapi logo ini tidak haram kalau dirubah desainnya, tapi bukan langsung diganti sama Garuda. Logo PSSI yang didirikan Suratin tahun 1930 di saat Indonesia belum merdeka, padi kapas, bolanya nggak ada. Standar seperti di Garuda Indonesia ada padi kapas lah kayaknya. Terus bentuknya lonjong seperti telur gitu kan. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, kira-kira gitu loh. Jangan pernah alergi merubah logo, karena itu tidak haram. Dirubah nggak apa-apa, tapi tetap di sininya tulisannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini bukan haram yang saya bilang tadi soal logo, tapi bukan berarti harus diganti sama Garuda. Kenapa? Coba lihat logonya Iran. Logo Federasi Sepak Bola Iran sudah 4 kali diganti. Logonya, lihat aja di Google. Kan nggak haram, diperbarui sesuai sama zaman. Ya kan, apalagi logo-logo klub. Nggak alergi, tetapi jangan dibuang.
ente itu main bola karena ada Suratin, karena ada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang didirikan sebagai alat perjuangan. Buat saya ini kualat dan karma. Boleh percaya, boleh tidak. Coba lihat semua jersey sepak bola di dunia anggota FIFA. Nggak ada yang tiba-tiba A, ya kata logonya A nih terusannya ganti B, nggak ada. Tapi kalau diperbaikin banyak. Direvisi, dirubah ya. Direvisi Sesuai supaya zaman. modern, supaya catching lah, enak dilihat, supaya gampang ditempel dengan produk-produk sponsor sebagai industri sepak bola, itu nggak ada masalah. Tapi ketika ini diambil jersey PSSI, dibuang, diletakkan nggak tahu ditaruh di mana, ganti logo Garuda, ini karma. Boleh percaya, boleh tidak. Baru saya ngomong, Anda percaya atau tidak, kita lihat hasilnya bagaimana prestasi timnas nanti. Begitu kan, Pak? Iya. Anda boleh percaya dan Anda boleh tidak percaya atas analisa Mbah Coco tadi tentang jersey, di mana logo PSSI diganti dengan Garuda. Dan menurut Mbah Coco, itu juga bagian dari karma ataupun kualat. Kita terus pantau prestasi timnas Indonesia di masa-masa akan datang. Adios, Coco Meo Channel.